Kedok ajaran yang diduga sesat Ponpes Al Zaitun mulai terbongkar. Hal-hal penyimpangan pondok tersebut justru terungkap dari kesaksian mantan pengurus, yakni Ken Setiawan dan Entis Sutisna. Dikutip dari tribuncirebon.com pada Rabu 21 Juni, belakangan ini ex-pimpinan Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat Entis Sutisna membeberkan pengakuannya soal keberadaan Ponpes Al Zaitun. Ia mengaku dulunya turut serta membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Entis menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes Al Zaitun. Ia aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang sejak tahun 1990. Sebelum Entis keluar dari ponpes pada tahun 2006, ia mengaku sudah mencium penyimpangan di dalam Al Zaitun. Hal ini diungkapkan setelah menjadi narasumber dalam diskusi kebangsaan mewaspadai doktrin radikal melalui lembaga pendidikan di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu pada Selasa kemarin. Di antaranya Entis Sutisna mencontohkan salah satunya adalah perihal sholat. Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal ini membuat Entis mengaku memilih mundur dari Ponpes atas dorongan diri sendiri dan keluarganya. Selain Entis Sutisna, kedok ajaran menyeleweng yang dilakukan Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes juga dikuak oleh pengurus lain, yakni Ken Setiawan. Ken Setiawan merupakan pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, sekaligus mantan pengurus Ponpes Al Zaitun. Sama dengan Entis, Ken menjelaskan ajaran Ponpes Al Zaitun menilai sholat juga belum diwajibkan. Hal ini ia sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibiin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Minggu 18 Juni. Mereka menilai negara Islam masih jahil, maksud kami menilai negara Indonesia masih jahiliyah. Hal ini karena hukumnya bukan menggunakan hukum Islam, tetapi hukumnya adalah Pancasila. Kan Setiawan berkata, para jemaah baru diwajibkan untuk sholat nanti ketika negara Islam sudah menang. Selain itu, ia menyebut pihak Ponpes melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Pemerintah pun diminta untuk bertindak cepat. Menurutnya, jika pergerakan tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ken Setiawan menerangkan MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui perihal gerakan tersebut. Kedua lembaga itu bahkan sudah melakukan penelitian sejak lama. Ia pun lantas meminta kepada MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian tersebut kepada publik, sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Desakan Ken ini disampaikan karena Al Zaitun sudah sangat membahayakan. Ia berujar NII di sana mengkolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dari awal terbentuk Ponpes tempat memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran. Ken Setiawan menyampaikan Ponpes Al Zaitun juga berubah rukun Islam. Salah satunya haji tidak perlu ke Mekah dan Madinah. Bahkan ibadah haji cukup di Indramayu, yakni dengan cara mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektar dengan menggunakan mobil. Melempar jumroh pun bukan menggunakan batu, melainkan memakai sak semen. Semakin banyak sak semen, maka jemaah semakin saleh. Selain itu, ada penyimpangan lain, yakni dosa yang bisa ditebus dengan membayar uang. Tak hanya itu, Ponpes Al Zaitun juga merubah kalimat syahadat. Syahadat yang mereka ucapkan bukan tiada Tuhan selain Allah, melainkan tiada negara selain negara Islam. Dikatakan negara di luar negara Islam, menurut pemahaman Ponpes Al Zaitun, adalah kafir. Semua itu ada di hidden kurikulum yang dihajarkan oleh Ponpes itu. Kini Pemprov Jawa Barat beserta MUI Jawa Barat dan organisasi keagamaan membentuk tim investigasi. Tim itu mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al Zaitun. Tim investigasi diberikan waktu 7 hari untuk menuntaskan tugasnya.
ketegasan dalam masalah ritual rutinitas sholat dan sebagainya itu udah banyak penyimpangan, udah kentara, udah kelihatan. Apa itu Pak, bisa disebutin Pak penyimpangannya Pak? Misalkan dari segi sholat belum diwajibkan pada saat itu karena mereka sholat belum waktunya. Nanti sholat pada waktu. Kapan waktunya? Setelah negara Islam ini tegak. Selain itu apa lagi Pak? Ya sudah terjadi beda pandangan, beda pendapat, sehingga saya harus memutuskan. Sejatinya memang ini ada gerakan makar dari dulu, dan NI ini memang mengkolaborasi ajaran NI dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Dari awal terbentuknya memang dia sudah mengajarkan makar dan mengajarkan kebencian kepada orang. Namun di permukaan ajaran Isa Bugis ini seolah-olah mereka toleran, karena ajaran Isa Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika, akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandustan, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa, dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga, misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tawuran, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut, sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila. Karena mungkin dijajali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NI. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.